sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu, dokumen ini juga menitik beratkan pada program kerja masing-masing perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah yang disusun secara terintegrasi dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, diantaranya permasalahan kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta infrastruktur. Sementara ini, pembangunan ke depan juga dihadapkan pada isu strategis berupa pemerataan infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan penanggulangan risiko bencana, sumber daya manusia yang bersaing, kemudian akselerasi penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta ketahanan budaya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 ini memperhatikan juga permasalahan dan isu strategis tersebut. Sejalan dengan hal itu, saya ingin menegaskan bahwa visi RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yaitu Pemalang bercahaya, bersih, cakep, dan mulia, dengan visi yaitu asik, hijau, aktif, peduli, silaturahim, organisatoris, digitalisasi, dan ikhlas menyaksikan Rhapsody. Yang kedua, rancangan kartu daerah Kabupaten Pemalang tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Dan rencana saya sampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan seluruh di internal pemerintahan Mantap. serta sesuai dengan Jos konyos. Peraturan daerah tahun 2020. Yang pertama, dari Bupati Pemalang kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan dokumen dari Ketua DPRD kepada Bupati Pemalang. Wakil Bupati Pemalang dan segenap
Terima kasih pada protokol yang memandu. Tadi dari Raperda yang dilakukan rapat paripurna hari ini apa saja Pak titik beratnya Pak? Ya, titik beratnya tentang SOTK RPJMD intinya. RPJMD yang pertama itu agar bisa disesuaikan dengan RPJN tingkat pusat maksudnya. Itu agar sesuai. Sehingga 5 Apakah ada tahun ke depan perbedaan itu yang mencolok Pak? Adakah perbedaan yang mencolok antara kebijakan pusat dengan daerah Pak? Enggak ada. Harus kita yang menyesuaikan. Dari daerah itu yang menyesuaikan kepada pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua SOTK itu penataan kembali. Bukan perampingan tapi penetapan agar kalau terjadi adanya penggabungan dan sebagainya itu sebenarnya untuk efisiensi. Agar kita itu selalu di AU-nya akan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal perseroan atau Bank Pemalang. Itu Bank Pemalang kita rawat bareng karena itu BUMD milik kabupaten. Sehingga kita rawat, kita jaga, kami jangan sampai oleh pemerintah itu dianggap tidak mampu memberikan beberapa untuk kepentingan bangsa. Itu aja yang Pak terkait dengan badan usaha milik daerah kayak seperti PT Aneka Usaha yang selama ini merugi Pak, sudah bertahun-tahun tidak bisa memberikan kontribusi dan merugi. Nah, kalau Bank PDAU yang kira-kira rugi, kalau rugi kenapa kita lanjutkan? Nah, itu rugi, berarti tidak efektif dan tidak mampu baik personel maupun organisasi Pak. Nah, atau sejenis. Rekomendasi ya nanti kita bersama-sama bupati agar lebih baik membuat atau membangun perusahaan yang baru agar bisa untuk menunda PDAU yang sejenisnya agar bisa menutup seperti utang-utang yang sudah dilaksanakan. Itu penggantinya saja. Pak, pada prinsipnya soal SOTK sendiri gimana sikap dewan? Sikap dewan kalau memang pemerintah itu memang kelihatannya itu respect dalam rangka penataan itu Pemalang. Nah, kita itu tetapi di dalam pembahasan oleh masing-masing pansus itu adalah kewenangan pansus. Sehingga wacananya kayak apa pansus kita tinggal mengikuti dari wacana pansus. Tetapi saya yakin bahwa anggota dewan itu pansus itu mengerti arah untuk Pemalang. Cek, Pak.